Bebel itu ada di Kejadian pasal 17 lengkap bagaimana sunat itu, kenapa harus sunat, apa makna sunat. Kita bahas sunat ya. Ya, Jadi oke, gini ya, silakan. yang dinamanya pengikut harus mengikuti ya. Nanti saya sunat, ada ayatnya. Yesus Oke. sunat, mana ayatnya? Lalu Kristen sunat apa tidak? Kalau tidak sunat berarti bukan pengikut Yesus gitu ya. Oh, oke, silakan. Kalau memang ada oke. Oke, ayo. Pertanyaannya, Kristen sunat apa enggak? Tentang sunat. Nah, Di kitab saya di Kejadian pasal 17 mulai dari ayat 1 sampai 14 oke. itu dijelaskan di sana kenapa harus disunat keturunan Abraham, siapa yang harus disunat, apa makna disunat itu jelas. Oke, sudah. Tiba-tiba Sekarang gini ya, kita pakai data ya. Pertama gini ya, tanda-tandanya ajaran samawi, ketetapan ajaran samawi, ada ciri-cirinya. Pertama, ciri-cirinya samawi dari Abraham itu, karena Abraham dan keturunannya. Pertama-tama tandanya samawi adalah Kejadian 17 ayat 9. Abraham dan keturunannya harus dihitan. Begitu juga nanti umatnya. Misalnya Yesus punya umat, seharusnya dia memerintahkan umatnya hitan juga. Sama seperti Nabi Muhammad, keturunan Abraham, maka Nabi Muhammad dihitan, umatnya wajib dihitan. Karena syaratnya ajaran samawi, Abraham dan keturunannya dan umat-umatnya nanti harus dihitan. Kejadian 17 ayat 9. Nah, umat Islam hitan memenuhi syarat. Yang kedua, syaratnya harus memberkati Abraham. Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham, dan aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Ingat ya, umat Islam memberkati setiap sholat 5 kali. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Lagi-lagi Islam memenuhi syarat. Yang ketiga, syaratnya samawi adalah Kejadian 17 ayat 7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ingat, umat Islam mentuhankan Allah. Nah, Kristen tidak memenuhi syarat itu. Kristen tidak dihitan. Kristen tidak pernah memberkati Abraham, dan Kristen tidak pernah memperkenalkan Tuhan itu Allah ke seluruh dunia. Berarti Kristen ajaran pagan. Oke? Silakan. Ustaz. Terima kasih Ustadz telah memberitahukan kepada saudara-saudaraku umat muslim yang lain, bacalah Alkitab. Kenapa orang Kristen tidak disunat? Itu kan? Karena ajaran pagan. Ya, itu ya. Ajaran Karena pagan. sunat itu sejatinya adalah kaum Yahudi. Ya. Tapi kami di Kristen, saya bacakan ayatnya. Galatia 5. Galatia itu siapa yang ngomong? Galatia siapa yang ngomong? Nah, ini kitab Yesus. Kamu pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Kitab kami itu tidak bisa dipahami hanya sepotong-sepotong, harus lengkap. Dan kitab kami itu saling membenarkan satu dengan yang lain. Jadi itu adalah sunat, itu adalah kewajiban bagi hukum Taurat, ya. Oke. Yang ketiga, tanda-tandanya samawi itu memperkenalkan Tuhan itu Esa, satu. Yesus Tuhannya Allah, Markus 12:29. Musa Tuhannya Allah, Ulangan 6 ayat 4. Sama seperti Nabi Muhammad. Tuhannya Kristen siapa? Oke, saya jawab ya. Siapa? Kata Esa itu yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tuhannya Kristen siapa? Kata Ehad itu Tuhannya Kristen siapa? Kesatuan. Satu Jawab kesatuan. dulu. Tuhannya Kristen siapa? Tuhan kami adalah Tuhan Yesus. Beda berarti ya. Yang diutus dari Bapa, satu hakim. Selesai. Beda Esa dengan Tuhanmu dengan Bapanya, Tuhannya Yesus. Ehad dengan Bapanya. Udah, intinya Tuhanmu dengan Tuhannya Yesus beda. Gimana ceritanya? Loh, kata Yesus, hukum yang terutama, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sedangkan Kristen, Tuhannya Yesus. Beda. Oke. Saya jawab. Itu perkataan Yesus menjawab siapa? Menjawab pertanyaan orang Yahudi. Yesus, menurut Yesus, hukum manakah yang terutama dari hukum kami, hukum Taurat? Yesus berkata, Tuhan itu Esa. Jadi jangan menjawab pertanyaan orang Farisi.
Oke, sekarang menurut Yesus, Tapi Tuhan di langit dan bumi itu siapa? Yohanes ya kalau menurut saya. Pertanyaannya, Yohanes Tuhan 14 langit ayat dan 1. bumi itu siapa? Siapa Saya Tuhan bacakan langit dan Yohanes bumi? 14 ayat 1, Ustaz. Kalau Yang saya Ustaz tanya, tunggu, dengerin. Yesus, oke, Tuhan langit dan bumi itu siapa menurut Yesus? saya bacakan ya Yohanes pasal 14 ayat 1. Yohanes 14 ayat 1 dan 2, inilah kata Yesus tentang Tuhan kami. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Terima kasih Ustaz. Salam, Oke. terima kasih sudah Oke. saling mencerahkan. Mohon maaf. Oke, sudah. Ada dua berarti itu aja ya. Oke, sekarang gini ya. Percayalah kepada Allah. Ya, Allah itu sebagai Tuhan. Matius 11:25 dan percaya kepada aku, utusan Tuhan. Markus 15:24. Jangan gini, percayalah kepada Allah, percaya kepada aku. Dua-duanya Tuhan, bukan gitu. Percaya kepada Allah sebagai Tuhan dan percaya kepadaku, utusan Tuhan. Datanya ada semua itu. Kalau Kristen enggak, percaya kepada Allah, percaya kepada aku. Berarti Allah dan aku Tuhan, bukan gitu. Ya, harus pakai data. Percayalah kepada Allah. Siapa Allah itu? Yesus, Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Percaya kepadaku. Siapa dirimu? Yesus, Nabi. Markus 6 ayat 4. Gitu caranya. Bukan langsung diborong, dilantik jadi Tuhan semua. Oke, sama seperti Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbakumullah. Barang siapa yang mencintai Allah, maka harus mencintai Nabi Muhammad, ikuti Nabi Muhammad. Itu. Atau atiullah, taatlah kepada Allah melalui Al-Quran. Wa atiur Rasul, dan taatlah kepada utusanku Muhammad sebagai utusan, gitu. Bukan langsung atiullah wa atiur Rasul, taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad. Dua-duanya Tuhan, bukan gitu. Sama. Sama seperti Yesus dan Nabi Muhammad. Atiullah wa atiur Rasul, taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad Rasul. Percaya kepada Allah dan percaya kepada aku, bukan berarti dua-duanya Tuhan.